Bagaimana cara mengetahui Ustaz taubat dari dosa itu dikabulkan? Bolehkah kita tetap sholat meminta taubat terhadap Allah? Iya, sering ditanya Ustaz, ciri-ciri orang yang taubatnya diterima itu apa Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, akhi. Secara umum sih ulama mengatakan beda dia dengan sebelumnya, gitulah. Artinya kalau dosa itu kan kata Nabi mahaka fi nafsik wa karihta ayatulika 'alan nas. Dosa itu kan yang bikin dadanya nyesek. Ya, benci orang lain tahu, itu dosa. Sehingga kalau antum sudah nggak nyesek dan nggak minder sama orang, diterima insya Allah. Karena ada orang tuh kalau biasa berdosa nih, diajak kumpul sama yang biasa ngaji, kayak risih. Oh nggak dah, sini dah, mana saya nongkrongnya dah, kayak orang risih. Tapi dengan sendirinya nanti ketika dia terbiasa beristighfar, mohon ampun, laporkan dia. Jadi kalaupun dia pakai bahasa, tetap sholat taubat, nggak ada sholat taubat, nggak ada secara ilmiah sholat taubat tuh nggak ada. Tapi bertawasul dengan semua sholat untuk taubat itu ada. Sholat apa aja, sholat wajib, qobliyah, ba'diyah, duha, istikharah, tahajud, sholat apa aja. Kemudian bertawasul dengannya untuk bertobat itu boleh. Nah, Afwan Ustaz, apa hukumnya ketika hari kedua di Mekah sudah niat umroh dan ambil mikot tetapi qadarullah kaki melepuh karena kepanasan, ini tidak jadi umroh. Kenapa nggak jadi umroh? Sayang amat, cuma masalah melepuh doang. Kan bisa sewa ini ya, aroba kursi roda. Sangat disayangkan sekali. Makanya memang teknik umroh itu kalau saya sih istiqomah. Tiap umroh itu treknya Jakarta, Jeddah, Mekah, Madinah. Jadi Jakarta, Jeddah, sebelum turun ke Jeddah di Yalamlam kita ambil mikot, turun di Jeddah. Jeddah Mekah itu kan sejam setengah, langsung tawaf, dia selesai. 9 hari sudah bebas, tinggal kajian doang. 4 hari Mekah, 4 hari Madinah. Pulang kita nggak jet lag, dari Madinah langsung Jakarta. Ini banyak orang yang ke Madinah dulu. Ada yang dari Jeddah naik bis ke Madinah 6 jam. Di Madinah 4 hari baru ngambil mikot di Zulhulaifah. 6 jam lagi ke Mekah. Ini banyak yang nggak kuat. Akhirnya perempuan keburu haid, ya. Anak-anak keburu boring, nggak betah. Travel, tolong jangan cari modal murah buat dapat keuntungan gede. Tetap bikin nyaman jamaah. Karena paket kalau ke Mekah dulu agak mahal, nggak apa-apa, harganya murahin juga buat jamaah, biar dia gampang maksudnya. Lawang tamat tuh nikmatin. Ya, nah supaya apa? Supaya nggak terbebani. Ini orang kalau sudah sampai Mekah dia nggak mau umroh, muskilah, berarti memang ada beban, lelah. Orang kalau udah lelah, ya Allah, as-safar qit'atun minal adzab, bagian dari azab itu safar, masya Allah, berat terasa. Assalamualaikum Ustaz, saya memiliki teman dekat, ia beragama Islam, namun makin kesini ia mulai ragu dengan Islam dan menganggap hukum Nasrani lebih baik, seperti menolak poligami, satu pasang sehidup semati. Ini sih orang-orang ya, korban baca baliho, siapa namanya si Grace bisa bahasa Saya nggak demennya sama mereka orang ini apa? Ini kan poligami kan bukan kita yang nyuruh, Allah kan. Nabi juga tiap habis nikah nangis. Istri yang paling cantik itu Aisyah. Dan Aisyah cemburu sama Khadijah. Kenapa? Dia meninggal di dadaku, tapi yang dia katakan Khadijah, manusiawinya Rasul. Dia nggak mau berbagi, cuma syariat. Sekarang 1:50 akhir zaman, 1 laki 50 perempuan. Ya sekarang kalau 1 laki 1 perempuan, 49 sama siapa? Terserah deh tak sama siapa. Oke, bahasanya gitu, terserah, ya udah ya. Kalimat terserah ini kan anak ibu makin gede. Berapa banyak nenek-nenek jadi korban anak muda, betul kan? Maksiat, zina. Apalagi sekarang Bu, ini handphone saya penuh nih Bu, macem-macem laporan ini tentang masalah urusan rumah tangga ini. Sekarang tuh sudah ada fujosi Bu. Kebanyakan perempuan fujosi itu pelacur perempuan ke perempuan Bu. Yang pelacur itu anak SMP kelas 7, kelas 8 yang jadi pelacur perempuan-perempuan yang udah agak tuaan. Ini banyak laporan. Kebayang tidak tuh? Karena menolak syariat. Padahal kalau nggak mampu istighfar, jangan cemooh syariat. Ini di kita nih enggak, sekarang sengaja orang Indonesia nih diambil suaranya ibu-ibu yang anti poligami.
Bu, jangan ada kata anti, itu syariat. Kalau nggak mampu istighfar. Bapak juga jangan aji mumpung. Ini cakep nih kajian begini, bukan begitu Bapak? Nah sekarang kalau yang satu aja masih kurang lebih, maksimalin dulu, karena nikah kedua ketiga itu harus dengan yang lebih baik agamanya ketimbang yang pertama. Orang nggak boleh poligami dengan yang agamanya kurang dari yang pertama, nggak boleh. Yang pertama apa 5 juz, yang kedua apa 20 juz, cakep. Makin hari makin bagus, boleh. Lah ini yang pertama udah bagus, kegoda sama artis keliling, Masya Allah. Meskilah dah kalau begitu ya. Jangan. Harus tahu Pak, al-waladil khal, anak kita tergantung ipar kita Pak. Kalau kata ulama Yaman gitu ya. Kita nikah sama perempuan, kita nggak tahu nasabnya Pak. Dia hamil, kita meninggal, anak kita di tangan siapa? Pikirin itu. Banyak kasus orang tuh suka salah tuh. Ya. Kali kalau kita nikah sama anak ulama, dia hamil, kita meninggal, anak kita dipegang sama ulama. Nah sekarang kita nikah sama mantannya Udin Portal. Coba. Anak kita punya bapak tiri Udin Portal, betul? Jangan main-main masalah kayak beginian ya. Jangan cemooh syariat. Janda dicemooh, duda dicemooh. Ada apa dengan janda dan duda? Dia juga nggak mau jadi janda, betul? Tapi Nabi muliakan janda. Perawan banyak yang dipilih janda sama Rasul. Kan ada hikmah di balik ini. Di kita kalau janda dicibir, duda dicibir, sampai orang cerai itu takut. Udah Ustaz dah. Biar kata ribut tiap hari, yang penting kelihatannya akur aja. Ya kelihatannya. Kalau emang berdua rusak agama, bisa. Masih banyak orang baik kok. Ya Allah Bu, dipegangin yang nggak demen sholat. Emang berapa lama lagi umurnya? Jangan coba kita bicara syariat. Ini diri kita aneh. Sama debat presiden kemarin. Lawang keamanan negara nggak kuat, pada ketawa pejabat. Kan bodoh sekali teman-teman si asing masih asing ini. Negeri kita diketawain, syariat juga sama tuh yang paling gede tuh siapa si Gresta gitu. Saya sih pengen MUI ambil sikap nih, MUI ini, nanti jangan ngeliatin aja, gerakin coba nanti. Itu tanggung jawab di hadapan Allah itu. Syariat dicemooh itu. Ibu-ibu bilang, saya juga nggak pengen suami saya poligami, tapi saya nggak suka kalau syariat dihina. Bilang begitu. Ya, karena ya Allah, banyak hadis yang menjelaskan kalau ibu mengecewakan suami, itu malaikat di sorga mencemooh ibu. Jangan kau sakiti suami kami. Dia cuma tamu buat kamu di dunia. Paling berapa tahun lagi. Tapi dia bakal lama denganku di akhirat. Masya Allah. Kata bidadari kan begitu. Terus kita gimana? Ya perempuan. Jadilah perempuan soleha. Yang bakal jadi istri dan bidadari di sorga bersama suaminya. Bukan anti syariat. Ya, Masya Allah. Nih sekarang lagi orang nih tahu orang Indonesia nih seneng yang begini-begini nih. Sehingga banyak pengikutnya. Herannya ada aja pendukungnya. Kebayang kalau seandainya nanti mereka itu menang, kebayang ya. Semoga jaga negeri kita insya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz untuk kami pasangan yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak. Aduh, ini mesti sih saya nggak mau bilang bisnis ya. Cuman memang saya harus sampaikan sebenarnya ada beberapa cara untuk mendatangkan anak dalam kehidupan kita. Yang pertama, syariatnya berobat. Berobat itu penting untuk tahu siapa yang dijadikan mandul di antara mereka berdua. Yang kedua, harus tahu bahwa ternyata memang kadang-kadang hambatan punya anak itu perlu ruqyah. Kami ada beberapa formula yang kami buat dalam bentuk obat-obatan ruqyah itu ya. Dan sudah terbukti dari 10 orang nih 7-8 itu punya anak setelah sekian puluh tahun menikah gitu ya. Itu perlu, tapi kita nggak mau ngomong bisnis karena ini masjid haram hukumnya ya. Nanti di luar kalau mau bicara ada beberapa cara. Dan yang paling gampang lagi itu kalau kata Allah, yumditkum bi amwalin wa banin yursilis sama alaikum midraran. Ketika Allah turunkan hujan itu berkah dari langit, memperbanyak anak, membanyakkan rezeki. Jadi orang kalau sering kena air hujan gampang punya anak sebenarnya. Habis ini pada lepek di depan. Nggak ada yang pulang, kata belum lempek. Betul ada tuh di Quran. Yumditkum bi amwalin wa banin. Allah perbanyak anak dengan hujan dan rezeki dengan hujan. Ya ada. Tinggal sisanya kita yakin. Konsumsi habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Sisanya tinggal
iman yang kita punya lah insyaallah ya. Afwan Ustaz, Ana ingin tanya Ustaz, alhamdulillah Ana sudah dihitbah dan alhamdulillah, dan sebenarnya lagi akan melangsungkan pernikahan, namun setelah hitbah ada beberapa keraguan yang timbul dikarenakan baru tahu keluarga si Ikhwan. Sedangkan persiapan wanita seperti dan undangan sudah selesai semua. Mohon solusinya Ustaz. Biasa itu mah sindrom sebelum nikah itu ya, khawatir, was-was. Sebenarnya sih orang kalau mau nikah itu kuncinya di ta'aruf, misi dan visinya disamakan tuh di ta'aruf. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah khitbah baru ragu. Nah kalau masih ragu juga dari setan tuh, al-waswas minas insyaallah. Banyak-banyak istighfar lah, banyak-banyak bersedekah, semoga digampangkan insyaallah ya. Yang anak kasih buku nih 40 nasihat memperbaiki rumah tangga, insyaallah manfaatnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah berdosa ketika disuruh cukur jenggot sama orang tua? Karena orang tua saya beranggapan kalau punya jenggot susah dapat kerja. Jangan nyari, makanya nyiptain kerjaan ya. Dan saya tidak mau cukur karena saya mempertahankan sunnah. Apakah saya durhaka? Enggak durhaka. La ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Nah, itu orang tua masuk keluarga Anda. Ada 101 cara memudahkan mendidik keluarga kita. Ya, bisa diambil bukunya nanti. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika orang tua memberi nama kepada anaknya atas saran dukun dan namanya belum diganti sampai saat ini, haruskah diganti nama anak tersebut? Namanya siapa dulu? Kali bagus, ya kan pendapat. Kalau dukun ngasih pendapat tuh nama bagus, yang dilihat namanya bukan dilihat yang nyuruhnya. Ya kalau ya dinamai nama yang nggak baik atau berkaitan tentang nama-nama tolak bala, ya ganti wajib hukumnya ya. Namanya siapa dulu, nggak tahu namanya nih. Walaupun orang tuanya sudah bertobat, wallahu a'lam, mana nggak tahu namanya apa. Mudah-mudahan antum bisa paham nih, baca buku Jalan Golongan Orang yang Selamat. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya Ustaz, caranya agar bisa menjaga syahwat agar bisa terkendali, karena saya sulit menghindari hal-hal yang memancing syahwat di lingkungan saya. Saya meminta nikah sama orang tua tapi tidak dibolehkan padahal ahwatnya sudah ada. Ya sabar. Nih buku tebal isinya doa semua, banyak-banyak doa. Iya habis gimana? Antum laki-laki sih ya, kalau memang sudah mau nikah, usahakan orang tua tuh yakin bahwa Anda layak nikah. Mak, mau nikah mak? Dia mak mau nikah? Iya mau nikah. Ya, kapan maunya? Terserah mak dah kapan mau ngasih duitnya. Ya jangan. Kita kalau mau nikah, mak saya mau nikah, saya sudah punya modal, insya Allah nggak nyusahin orang tua, minta ridhonya aja. Orang tua senang. Ini kita yang mau nikah, minta modal, minta mahar, pakai rumah belakang rumah, sebentar mak ya. Numpang lagi, ya orang tua was-was. Kalau ngasih orang tua aja belum cukup, sudah pengen nikah kan? Nah, matengin dulu. Kalau masalah syahwat bisa disolusinya tuh puasa. Puasa, duduk di majelis ilmu, dekat sama orang soleh. Iya. Jangan modal semangatnya anak-anak pelajar ini baru lulus SMA pengen nikah, masya Allah. Yuridul afaf supaya nggak zina. Iya memang orang nikah jadi nggak berzina. Cuma berapa banyak orang nikah tetap berzina? Bukan itu permasalahannya. Anda tuh kalau masih level pelajar, asal belajar dulu. Karena orang kalau sudah nikah itu kan kewajiban nafkah. Orang tua, istri, anak, kewajiban belajar, berbagi waktu, kerja, ini itu. Nggak bisa bagi waktu kita. Ahsan selesaikan dulu sekolah, kerja dulu, sambil banyak puasa, ya, banyak nuntut ilmu. Nanti kalau sudah matang, enak nikahnya. Gitu ya. Senangin orang tua lebih utama. Wallahu musta'an. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya Ustaz, seorang suami yang telah berpisah dari istrinya dan hak asuh anaknya ada di ibunya, apakah tetap sebagai bapak berkewajiban? Ya iyalah, mana ada bekas bapak ya, harus tuh bapak dia harus tahu bagaimana kewajiban sama keluarga gitu ya. Nah, saya kasih ini dosa-dosa yang dianggap biasa nih ya.
Kadang-kadang laki nggak ngasih nafkah itu biasa, istri yang kerja. Tadi ada yang nanya tuh di Ajiten, kayak saya si istri sering ngomel sama suami, Tat, kena lah kan suami diomelin, sih heran, ada suami diomelin bini 2019, Masya Allah. Iya Tat, abis dia nggak kerja, lo kok nggak kerja? Harga diri laki-laki itu kan kerja. Ibu bisa minta cerai buat suami yang nggak kerja, zolim dia. Harus kerja laki-laki, makanya kalau kira-kira bakal nganggur jangan di rumah, keluar. Kalau laki-laki nganggur jangan dipegangin, lepas bu, suruh kerja. Masa kalah sama burung gereja? Burung gereja aja pagi kosong perutnya, sore penuh. Ini ngelinter di rumah pakai rayap. Situ aja. Harus Pak kerja. Laki-laki itu punya, kita bagaimana punya anak berkualitas kalau kita nggak kerja Pak? Lain kalau kita sudah pensiun ya. Kita ngandelin bulanan atau pensiunan Malaysia lain ya. Ini kalau masih produktif kerja, harga diri laki-laki itu kerja. Jangan kalah sama mayit aja punya 2 kali 1 ya. Ustaz, bagaimana kita tahu jika sholat kita benar dan sesuai dengan apa yang Rasul lakukan jika kita sudah belajar memperbaiki sholat? Tenang jiwa setelah sholat, karena sholat tanha anil faksawal. Apakah wajib kita bermazhab dan apakah dalil tentang manhaj salat dasar? Panjang dong bahasannya ya. Kalau yang namanya manhaj ini nih, antum baca deh bukunya, Jalan Golongan Orang yang Selamat, nanti ada nih di buku nih, karena bukan di sini bahasannya, panjang sekali. Kalau mazhab itu untuk awal harus, walaupun pada akhirnya nanti kita bermazhab dengan hadis yang sahih. Baik. Mau tanya Ustaz, kenapa sholat tarawih itu dilaksanakan setelah ba'da isya? Mohon penjelasannya. Emang dari sononya bro, lo nanya ngajak berantem kadang-kadang. Mana ada tarawih subuh? Namanya juga tarawih, sholat santai. Bahkan ada yang dibikin apa namanya habis tahajud ya, qiyamul lail. Bahkan kata Anas, sahurnya Nabi itu setelah tarawih. Kanta khamsina ayat qabla subuh. Jadi Nabi itu kalau dari tengah malam dia tarawih sampai sebelum subuh 50 ayat. Kan taqra'u khamsin ayat qabla subuh. Seperti kamu baca 50 ayat sebelum subuh. Gitu ya. Kebayang tuh, malam. Dan Nabi mengatakan afdalu sholatul lail tulal qiyam. Salat tarawih yang paling afdal, yang paling lama berdirinya. Masyaallah. Dan itu malam. Dan banyak hadis yang mengatakan mana'tu nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Quran bilang aku bikin dia tidak tidur malam karena baca. Karena baca malam. Makanya sunnah itu malam ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya apa hukumnya golput? Golput juga nggak apa-apa, mubah, boleh. Memilih juga mubah, nggak ada masalah. Cuma ulama berpendapat alangkah baiknya kita mengikuti fatwa yang ada. Jika ada 2 orang Islam, maka pilih yang paling baik agamanya. Bingung, lihat temannya. Itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dijawab Ustaz. Pakai emot berarti. Saya mempunyai suami tidak mengizinkan istri memakai pakaian syar'i. Bagaimana sikap saya menghadapinya? Lagi milih dia. Ya. Banyak yang baik, lo pilih dia. Nih suruh baca 62 amal pembuka pintu surga. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah tuh suami. Bini pakai baju syar'i nggak boleh. Ya sudah, doakanlah, tidak boleh patuh kepada orang atau maksiat kepada Allah. Ya, semoga suami dikasih hidayah insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Iya, ya. Nanti katanya yang mau masalah anak itu nggak benar bisa tanya amannya tapi Peri nantinya soalnya. Ya Her, silakan yang mau ditanya. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Tadi ada yang mau ini. Fadhal silakan. Langsung aja. Orangnya panggil mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Dewa Putu dari Mualaf Center Indonesia. Tapi sebelum kita bertambah saudara yang mau bersyahada, kami mohon sekali untuk tidak merekam sama sekali